Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi ajma'in. Wa ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga pada malam hari ini kita dapat mengikuti kajian bersama insyaallah bersama Ustadz Dr. Irwandi Tarmizi Hafizahullah dengan tema hutang ya. Sembari menunggu Ustadz, saya akan sampaikan beberapa adab dalam kajian pada malam hari ini. Insya Allah nanti Ustadz akan menyampaikan materi sekitar setengah jam. Kemudian akan ada tanya jawab dan kami akan bacakan pertanyaan yang masuk melalui Google Form yang sudah di-share di grup alumni. Kemudian selanjutnya akan dipersilakan bagi peserta yang ingin raise hand untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz. Mohon disesuaikan pertanyaannya agar sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Kemudian nanti jika masih ada waktu, dipersilakan untuk pertanyaan umum bisa melalui raise hand atau ajukan pertanyaan di kolom chat yang tersedia. Baik. Ustadz belum masuk ya? Insya Allah sebentar lagi beliau sudah respon. Siap. Sebelum itu mungkin Ane sampaikan sedikit pengumuman terkait pembukaan kelas di POM kita di pembelajaran pendidikan online Muamalah Maliyah. Insya Allah di bulan Ramadan nanti akan ada kelas untuk umum yang dibuka, kelas baru yaitu kelas dasar jual beli yang akan dibuka insya Allah tanggal 9 April. Pendaftaran bisa dilakukan di nanti ada itu ya running text-nya atau bisa mengontak admin di grup alumni POM. Kemudian juga ada kelas ZGR, kelas POMM 03 yang membahas tentang larangan atau perusak akad yang 3 yaitu zalim, gharar, dan riba. Ini merupakan kelas syarat yang sangat penting sekali untuk kita ikuti. Kami harap teman-teman bisa mengikuti kelas tersebut jika belum mengikuti, karena kelas tersebut adalah kelas yang menjadi dasar bagi kita untuk melakukan analisis hukum-hukum muamalah tingkat lanjut yang akan dipelajari di POM. Untuk pertanyaan, mohon diajukan ke satu orang saja, mungkin bisa nanti ke Pak Ketua kita, Pak Ari. Jadi pertanyaan silakan ajukan ke beliau. Mudah-mudahan kita pertanyaan teman-teman bisa dijawab semua oleh Ustadz nanti. Baik, Ustadz belum masuk ya. Kemudian ada lagi kelas yang bagi teman-teman yang belum lulus di kelas dasar jual beli, yaitu ada namanya kelas percepatan. Ini kelas baru dikhususkan bagi teman-teman yang belum lulus kelas jual beli dan ingin cepat mengejar untuk ikut kelas selanjutnya, kelas dasar jual beli tadi, kelas zalim, gharar, riba. Itu kelasnya hanya 1 minggu, jadi kelas percepatan. Nantinya materinya sama, lengkap. Kemudian juga ada yang interaktif dengan Ustadz. Kemudian juga bisa dapat sertifikat dan bisa diakui untuk lanjut ke kelas selanjutnya. Mudah-mudahan bisa memotivasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz sudah hadir bersama kita. Baik, Ane sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Ustaz. Ini Syafiq Ustaz, murid antum di POMM. Masya Allah, tabarakallah. Ya Ustaz. Afwan. Ini kita pada malam hari ini insya Allah akan membahas tentang materi hutang. Untuk materi pertama dari antum Ustaz sekitar setengah jam, kemudian kita akan lanjut ke tanya jawab. Kita mulai. Tafadhol Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, di dalam bahasa istilah syariat Allah membedakan antara dain, hutang, dengan qard, dengan akad qard. Ya. Hutang, kalau qard jelas yang ada dalam pembahasan materi yang bermakna akhdhu syai'in wa raddu badalihi. Kalau dalam bahasa kitanya pinjam uang. Berhutang uang pada seseorang, pinjam, kemudian dibayarkan nanti dengan nominal yang sama. Itu dinamakan dengan qard. Kalau hutang lebih dari itu, dain itu lebih. Bisa jadi dan qard masuk bagian dari dain. Qard, minjam uang, juga termasuk bagian dari hutang, dari dain. Tapi dain atau hutang lebih umum. Bisa akibat terjadinya hutang karena pinjam-meminjam. Bisa juga karena jual beli barang atau jual beli jasa. Ya. Anda membeli barang atau pesan untuk dibuatkan barang, berarti Anda memiliki hutang kepada si penjual dan belum Anda bayar. Atau Anda yang bayar cash di awal, nanti dia menyerahkan barangnya nanti. Berarti si penjual atau si pembuat yang berhutang kepada Anda. Ya, dinamakan dain. Atau hutang karena jasa. Di mana Anda menyewa rumah seseorang, pembayarannya di akhir bulan. Rumahnya sudah Anda tempatin, kemudian di akhir bulan baru Anda bayar. Ini yang menempatin memiliki hutang kepada pemilik rumah. Atau Anda menggunakan jasa orang, lalu Anda bayar di akhir bulan. Ya, berarti Anda berhutang kepada dia senilai kesepakatan haknya dia atas jasa yang dia berikan kepada Anda. Ini juga dinamakan dengan hutang. Ya. Secara umum, ya, hutang ada yang sifatnya hukumnya adalah haram. Secara umum hukum asal muamalah adalah mubah. Berarti secara umum hukum berhutang adalah mubah. Ya, tapi bisa dia menjadi haram bila ada di antaranya persyaratan-persyaratan yang haram. Seperti bila dia berutang uang, kemudian disyaratkan ada pertambahan di awal. Dia pinjamkan uang sejumlah nominal sekian dan disyaratkan harus dikembalikan dengan nominal yang berlebih. Maka ini utang piutang yang sifatnya haram. Yang meminjamnya juga berdosa karena dia pemberi makan riba. Yang memberikan pinjaman juga berdosa karena dia adalah pemakan riba. Ya.
mereka sama dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla. Ada yang hutang sifatnya mubah. Berhutang dengan tidak ada persyaratan, denda keterlambatan, atau meminjam uang dengan tidak ada persyaratan, ada pertambahan. Maka ini hukumnya mubah. Mubah bila dengan dua syarat. Bila berhutang untuk sesuatu hal kebutuhan, ya, dan ada kemampuan untuk membayar, maka ini mubah. Ya, ada aset, ada rumah atas milik nama sendiri, kemudian ada sawah nama sendiri. Kalau dinilai mungkin ada nilainya 200 juta rupiah. Lalu Anda pinjam uang atau membeli barang di bawah harga itu. Ya. Dan barang ini barang yang dibutuhkan. Kalau barangnya adalah barang sifatnya di atas kebutuhan, di bawah kebutuhan manusia kan ada 3. Para fuqaha, ahli usul fikih, para ulama maqasid syariah, kebutuhan manusia itu dia sifatnya daruriyat. Daruriyat itu bila tidak terpenuhi, maka hilang nyawanya. Kebutuhan sifatnya primer, maka hilang. Kalau ini, ya, berhutang dengan riba pun dibolehkan untuk sekedar menyelamatkan nyawanya. Ya, apalagi kalau ada hutang yang tidak ada ribanya, tentu boleh sekali. Ya, kalau dia berhutang untuk menutupi kebutuhan di bawah primer, kebutuhan sekunder, atau para fuqaha menyamakan dengan hajiyat. Bila tidak akan hilang nyawanya, tidak hilang agamanya, tidak hilang akalnya, dan tidak hilang kehormatan dirinya, tapi akan jadi susah. Seperti umpamanya antara rumahnya dan dengan tempat kerjanya dia mencari nafkah, dia kerja di sebuah perusahaan. Ya, jarak dari rumah ke sana itu kalau dengan menggunakan angkutan umum selalu terlambat. Ya, karena penuh segala macam. Ya.